الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان والجبال يعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من قام بحقه عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث بالدين القويم وبلغه إلى أمته ودعوه بالحكمة والموعظة الحسنات أما بعد فيا أيها المعتكفون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا حق الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini, tepatnya di bulan Badar Maulud yang dimuliakan oleh Allah pula. Terlebih dahulu saya ingin mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan tentunya kepada hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita hendaknya selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara meningkatkan kesungguhan kita dalam melaksanakan segala perintah-perintahnya. Dan tentunya pula hendaknya kita menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Tentunya dengan harapan semoga kita termasuk golongan dan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dan hidayahnya dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Melalui mimbar khutbah kali ini, saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk merenungkan kembali dan mengoreksi diri kita tentang keberadaan kita sebagai hamba-hamba Allah. Tentunya dengan cara mereka posisi kita sebagai makhluk Allah saat ini yang menjadi khalifah di muka bumi. Pertanyaannya, sudahkah tujuan hidup kita ini sesuai dengan kita diciptakan sebagai manusia yang digambarkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, atau justru kita tengah berada pada tujuan hidup yang berlawan daripada tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Mengoreksi diri ini sangat-sangatlah penting, karena kita tercipta di dunia ini berdasarkan sesuatu yang telah ditentukan waktunya, yang di dalam jangka waktu yang sementara saja. Dan akhirnya kita akan dipanggil kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta dan tiada sekutu baginya. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya setiap jiwa akan merasakan mati, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Demikian juga firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu maka yakinlah
bahwa dunia yang kita diami saat ini yang sedemikian indah dan menakjubkan, sedemikian luasnya dan kebiasaannya begitu indah, hanyalah sebagai ajang permainan yang akan menipu kepada kita. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum. Wa takatsurun fil amwali wal auladi kama sayyidin a'jabal kuffara nabatu summa yahidu fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratu wa ridwanun minallahi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ibarat seperti hutan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berpijak pada ayat tersebut di atas, maka dunia yang selama hidup ini kita kejar-kejar dengan segala daya dan upaya, atau bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak baik secara agama, mungkin dengan cara riba, tidak tahu halal atau haram atau subhatnya, sesungguhnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebatas satu tahapan yang kemudian berlanjut ke tahapan yang lebih panjang dan langgeng, yakni kehidupan di akhirat kelak. Adapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini hanyalah ibarat sekedar menanam pohon yang hasilnya nanti pasti akan kita petik di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Rasulullah dalam hadisnya juga mengatakan, beliau bersabda, suatu hari Rasulullah SAW beliau didatangi seorang yang berpakaian putih bersih, mukanya bercerah, bersinar, rambutnya hitam. Lalu laki-laki ini datang kepada Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah dan memberikan salam. Ketika salam sudah dijawab, lalu orang yang putih bersih itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah dunia itu?" Lalu Rasulullah SAW beliau menjawab, "Dunia adalah ibarat mimpinya orang yang tidur." Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah akhirat itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Akhirat adalah dua tempat, yang satu di dalam surga dan yang satunya di dalam neraka." Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maksud dalam hadis Rasulullah SAW itu, ketika Rasulullah menjawab ditanya tentang dunia, dunia adalah ibarat orang yang mimpi. Kalau kita tidur pada saat jam 9 malam, lalu kita bangun jam 4 pagi saat subuh, kita tentu orang tidur mesti bermimpi. Ada kalanya mimpi itu indah, ada kalanya mimpi itu tidak indah. Namun dalam artinya ini Rasulullah menggambarkan bahwa dunia yang kita tempati ini adalah seperti orang yang mimpi, setelah itu bangun kembali. Itulah ibaratnya sebentar saja kehidupan di dunia ini. Dan ketika Rasulullah ditanya tentang akhirat, yang satu di dalam neraka, yang satu di dalam surga, artinya Rasulullah kita diberikan pilihan dua.
Kalau kita ingin menghadapi kehidupan di dunia, maka kita mencintai dunia. Kita ingin menghidupkan di akhirat, maka hendaknya dunia kita tinggalkan, lalu kita mementingkan kepentingan akhirat kita. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya dunia yang kita tempati ini hanya sebentar saja. Sebagaimana Rasulullah seperti seorang yang mimpi, atau ibarat panggung sandiwara. Setelah kita turun dari panggung, maka tidak ada apa-apanya lagi. Itulah kehidupan dunia yang kita tempati. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita ini masih ada kesempatan hidup, Allah memberikan kekuatan, kesehatan